And see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, baik untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau memberikan orasi mengenai sesuatu hal. Jadi contohnya ketika pidato itu mempengaruhi, menghibur itu kayak pidato ini ada orang, nah dia pidato itu menghibur, lucu gitu. Jadi kalian kalau audiens itu pasti ketawa, itu termasuk bagian pidato menghibur. Kalau memberi orasi mengenai suatu hal, seperti kalian yang belum tahu apa, gimana ya, belum tahu apapun, tapi waktu dia berpidato memberi yang kayak nggak tahu tu lah, ibaratnya gitu. Itu dia. Oke. Selanjutnya ke tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato terbagi menjadi 4: informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Sebelumnya Bapak mau tanya, ada yang tahu nggak informatif itu apa? Saya Pak. Oke, Saputra. Informatif itu adalah sifat atau karakteristik yang memberikan pengetahuan atau pemahaman baru kepada pembaca atau pendengar dengan cara yang jelas, objektif, dan terstruktur. Oke, tepuk tangan buat Saputra. Oke. Selanjutnya argumentatif. Nah, argumentatif adalah sebuah sifat yang dituliskan yang bertujuan yang tidak dibaca tentang suatu gagasan dengan menggunakan bukti dan fakta yang logis. Jadi kalau ada fakta dan itu termasuk logis, itu termasuk ke argumentatif. Dan selanjutnya rekreatif. Ada yang tahu nggak rekreatif ini apa? Saputra lagi, tepuk tangan dulu. Oke, Saputra. Rekreatif adalah menghibur, mendengar, melalui menyampaikan yang menyenangkan dan mengandung unsur komedi atau cerita yang Oke. Tepuk tangan Saputra sekali lagi. Oke, yang dibilang Saputra itu betul. Rekreatif ini seperti menghibur, ya, seperti Bapak bilang tadi, pidato bagian menghibur, membawa menghibur. Selanjutnya ke bagian persuasif. Nah, persuasif upaya untuk membujuk, memengaruhi, atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Di persuasif ini misalnya nih, inti dari teks pidato itu dia mengajak seseorang untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam pidato itu, dan mengajak dan serta memengaruhi agar orang itu mau. Oke? Oke, Pak. Paham? Paham. Oke. Saya suka dengan Bapak ini, Bapak sebelah ya? Yang semua. Bapak sebelah. Selanjutnya pengertian berbicara pidato. Ini inti sebenarnya dari pidato, berbicara. Pengertian berbicara pidato, ada yang ingin membaca? Saya, Pak. Oke, tidak pidana. Berbicara pidato adalah kegiatan penyampaian pikiran atau gagasan secara lisan di hadapan orang banyak untuk tujuan tertentu, seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi, memotivasi, atau menghibur. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, Hanim, kau main HP ya dari tadi? Enggak, Pak. Masuk kesenangan, Pak. Oke, pengertian berbicara pidato ini sebenarnya sama aja dengan berpidato biasa, tapi cara penyampaiannya mungkin berbeda kawan-kawan, anak-anak bapak semua. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian ciri-ciri berbicara. Pak, Apa? itu ganti gambarnya. Ya. Alhamdulillah. Kamu mau nggak ini? Mau. Oke, nanti ini cara punya. Oke. Oke. Ini pun udah panjang nih Pak. Oke, ada nggak solusi buat panjang rambut gimana? Ada pakai serum Pak atau pakai itu hair care. Baik, terakhir kita masuk ke materi lagi ya. Oke, Nanti siap, kita Pak. bicara. Baik. Audiens, ciri-ciri berbicara pidato. Yang pertama, audiens dan komunikasi lisan. Oke, ada yang tahu audiens? Mendengar, Pak. Mendengar. Oke. Bapak lengkapin lagi ya. Ya, Pak. Oke. Audiens adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran sebuah pesan baik untuk pendengar, penonton, pembaca atau pengguna
yang memiliki karakteristik dan minat yang sama. Jadi misalnya disampaikan pidato itu pidato lucu lah gitu. Jadi audiennya pasti yang pendengarnya yang emang suka dengar yang lucu-lucu, bisa menghibur gitu. Kalau pidato yang kayak proklamasi apa itu kan DPR kembali gitu. Nah, ya. Selanjutnya komunikasi lisan. Oke, komunikasi lisan adalah proses penyampaian informasi dan gagasan melalui kata-kata yang diucapkan baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti telepon atau radio. Nah, komunikasi lisan ini juga secara langsung ya bisa dari radio. Pernah nggak dengar dari radio? Dan dari HP. Biasanya anak-anak gadget sekarang dari HP ya dengar-dengarnya. Karena radio susah sekarang kan? YouTube ya. Tapi radio bisa Tapi radio Pak bisa diakses melalui internet. Bisa. Contohnya RRI. Bisa diketik di Google itu nanti dia terbit dari streamingnya. Wis. Ini jadi ini masuk pidato yang Bapak Tunggal juga sebenarnya. Ya, keren sih. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan berbicara pidato. Tujuannya yaitu menghibur pendengar. Dan kayak Bapak bilang tadi, apabila orang berbicara pidato itu dia harus menghibur pendengarnya. Kalau nggak menghibur kayak yang bosan kayak itu pastikan. Ada nggak dulu kayak bosan dulu? Ada. Pasti ada. Bapak pun pernah gitu. Terus memberi informasi kepada pendengar. Nah, informasi itu yang sebenarnya penting ya. Informasi itu apa yang disampaikan itu yang penting-penting lah, jangan yang nggak penting kayak gitu. Kok nggak ini dengar kan? Selanjutnya memengaruhi pendengar. Nah, kalau sudah memengaruhi kalian, otomatis kalian ikut juga apa isi pidato itu kan hayati. Gitu. Kalau menarik pasti masuk kan? Ya. Selanjutnya memberi nasihat atau motivasi kepada pendengar. Ini sebenarnya inti dari berbicara pidato terakhir. Dan itu memberi nasihat atau motivasi kepada pendengar. Jadi di pidato itu adalah nasihat yang disampaikan, motivasinya. Contohnya nih, pidato ingin berkembang ke depannya. Jadi kan itu kan ada di dalam pidato itu pasti ada nasihat, motivasi biar kalian gimana ke depannya. Bapak yakin? Kalian yakin nggak? Oke. Oke, selanjutnya metode penyampaian. Metode penyampaian ada 4. Yang pertama, pidato impromptu, pidato manuskrip, pidato memoriter, dan pidato extempore. Yang pertama yakni pidato impromptu. Oke, pidato impromptu. Pidato yang disampaikan secara spontan dan tiba-tiba tanpa persiapan atau naskah sebelumnya. Jadi di pidato ini biasanya orang secara lisan tiba-tiba, misalnya bapak nih ngasih ke anak-anak murid, buatlah pidato ini. Nah, itu termasuk bagian pidato impromptu. Selanjutnya pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini biasanya dilakukan dengan menggunakan naskah. Biasanya kan ada kan tengok sebagian orang bicara pidato pakai naskah, itu untuk biar lebih bagus juga sebenarnya. Tapi itu termasuk pidato manuskrip. Selanjutnya pidato memoriter. Pidato ini metode yang digunakan dalam berbicara di tempat umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Nah, ini jenisnya lah ibaratnya. Jadi kan ke yang kedua tadi menggunakan teks, naskah. Sedangkan yang ketiga ini dia emang nggak pakai apa pun, memang diam. Ada tuh sering kan dengar pasti. Kayak lihat juga pasti ada. Selanjutnya yang terakhir pidato extempore. Pidato extempore adalah pidato hafalan yang terdengar seperti percakapan pembicara memiliki beberapa catatan, tapi jarang melurusnya. Nah, pidato ini hafalan yang terdengar dari percakapan, misalnya nih bapak bicara nih, jadi bapak suruh buat pidato dari bapak sampaikan, jadi kalian buat dari dengaran dari orang. Terus ini ada yang ingin bertanya? Oke, selanjutnya. Nah, mengatasi kebupan. Kalian jujur, pernah nggak kalau maju ke depan tuh kayak gugup kayak itu? Pernah. Sering, Pak. Alasannya? Karena banyak orang, Pak. Sebenarnya kita masih takut. Kayak aku saya Cipta Samudra, semuanya belajar di sini. Belajar sama lain untuk jangan ada bully-bully itu jangan.
nggak ada yang nanya gimana ya, nggak ada berkembang, yang bully itu nggak maju ya. Jadi ada coba ya. nggak ada itu, nggak usah diikut ya. Pokoknya jangan ada bully. Ada nggak tukang bully dong lagi? Ada Pak. Siapa? Zakir, Pak sering. Kau bicara dari tadi kok tukang bully kok. Zakir sering membuli. Jangan Tapi bully. bukan berarti orang itu belum lagi karena berarti berteman dengan Membuli. ya tukang bully ya. Kebetulan hari ini Rizky hadir. Jangan berteman dengan tukang bully. Jangan sampai tengok tadi dia. Tapi saya nggak ikutin, saya cuma kalau dia pas bully itu Pak saya menjauh. Makanya orang ini melihat dari sama Rizky ya enggak tuh. Oh, Enggak satu orang tuh ya kedepannya jangan lagi ya. ya. Abang dengar dulu. Oke Pak. Selanjutnya itu nanti beban yang kalian lihat latih pidato Anda berkali-kali untuk membangun keberkahan. Jadi kalian bisa latih begitu, baca ulang-ulang berkali-kali biar sebenarnya pidato itu nggak usah dihafal. Apa yang Anda improve aja kayak gitu. Nggak usah takut salah, nggak usah. Semuanya belajar, pasti kalian bisa. Oke? Oke, Pak. Kalau kita coba kerja. Selanjutnya itu visualisasi. Bayangkan diri Anda berbicara dengan percaya diri. Nah, ini biasanya kan bisa lakukan kayak di cermin gitu. Atau adalah kawan-kawan di rumah gitu. Yang kayak cek-cek kejadian ya, pura-pura jadi pendengar biar nggak kerugi-kerugi kali kita. Yang selanjutnya teknik pernapasan. Gunakan pernapasan dalam untuk menenangkan saraf. Nah, misalnya grogi kali ini dah nggak bisa apapun yang grogi itu kan, tarik nafas dulu, tenangkan dulu. Kadang sambil istighfar terus kayak orang kepercayaan masing-masing lah. Yang selanjutnya yang terakhir, pembicaraan positif. Dorong diri Anda dengan afirmasi. Nah, dorong diri kalian tuh, pokoknya dorong diri kalian ini. Pasti bisa. Kok dia bisa, kok bisa gitu. Pokoknya janganlah dipikirkan itu, aku nggak bisa. Jangan. Oh, tak bisa, kita makan nasi semua kan? Ya. Nah, itulah, pokoknya Bapak pasti yakin dari Bapak ini kita gugup-gugup kali ya. Ya, Pak. Selanjutnya perbaikan rekan kita. Yang ini misalnya nih ada yang membaca dulu nggak? Yang pertama, oke, Zakir. Perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, minta umpan balik. Tanyakan kritik membangun dari rekan dan guru. Kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ikuti loka karya. Berpartisipasilah dalam loka karya dan seminar berbicara depan umum. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zakir. Ya, aktif juga rupanya. Juga, jadi Gak bagus fitnah kawan-kawan. Oke, dan Ya, fitnah beda. berteman, Pak, sama tukang bully. Dia nggak datang nih. Nggak datang. Kok nggak dibilang? Aku udah absen tadi. Siapa namanya yang Zakir? Rizky Pak, Kenapa dia? Rizky Aulia. Kenapa? Katanya sakit, tapi nggak tahu karena kemarin habis merampok ya. Merampok ya? Oke. Biar sama dia minggu depan masuk ya. Baik Pak. Oke. Yang pertama yakni minta umpan balik. Tanyakan kritik, membangun dari rekan dan guru. Jadi jangan malu bertanya. Nah, kalau apa yang salah itu jangan malu bertanya. Kan ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. hai. Ini dia kelas yang mencari kakak dan bapak. Yang kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya nih, kayak ini nih kan sendiri kan di rumah, orang rekam aja diri saya. Nanti di bagian mana salah, dari situ kalian perbaiki lah depannya biar nggak ada salah. Pasti setiap manusia itu ada salah, nggak mungkin nggak juga kan. Ya, Pak. Jadi kalian perbaiki pelan-pelan. Yang itu pokoknya mesti ada dorongan kayak bapak tadi, dorongan kalian pasti bisa. Kok dia bisa, kok bisa. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, ikuti loka karya. Berpartisipasilah dalam loka karya dan seminar berbicara di depan umum. Siapa sering ikut seminar-seminar itu mungkin? Ya, ada, Pak. Oh ya, Linda. Nggak sering, Pak. Pernah. Pernah ya. Karena ikut apa itu bisa kayak memotivasi diri kita. Dari kedepannya kita bisa
Kayak mana orang tuh bisa? Kita pun pasti bisa. Karena namanya manusia, semuanya bisa. Yang selanjutnya baca dan belajar. Pelajari buku dan sumber daya tentang berbicara di depan umum. Pelajari dulu kalian itu sumber daya tentang apa. Kalau menurut kalian itu mudah, gak usah yang sulit-sulit lah. Yang mudah-mudah aja. Mati ya. Enggak mau baca tentu. Tak ya. Kayaknya informasinya rusak nih Pak. Ya. Ya, kemarin masuk Pak Mungkin juga ini kurang bagus. Udah bagus Pak. Tak sih. Udah. Ada yang bisa bantu nggak? Oke, ya. Masukkan tolong sedikit. Nah, yuk. Emang yang di sini daerah sini ya? Ya, ini Pak. Nah, Tak masih tidak. ya. Astagfirullahaladzim. Nah, udah Pak. Ya Allah. Udah. Udah tua Pak, wajar Pak, udah tua aja. Ya, jangan butir ininya. Oke ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, udah Pak. Udah. Lepas. Nah, Ini bisa lepas. Mau nggak dia? Kontak ya? bentar ini. Iya. Udah Pak. Nah, udah. Nah, udah. Lepas. Oke, ganti Oke. saja. Itu saja. Cuma di Bapak. Nah, berbicara di depan umum dan kita ulang lagi, kalian harus mencari sumber lah ya, tentang berbicara di depan umum. Bisa buku-buku